Halo teman-teman para pendengar semuanya. Nah, jadi di video kali ini kita akan lanjutin lagi episode 26 dan 27 dari series Love Revolution. Untuk yang kalian baru gabung dan lihat video ini, kalian bisa cek link part 1 di pojok kanan atas atau di kolom deskripsi, oke? Nah, langsung saja kita rekap alur ceritanya. Dibuka dengan Gong Ju-yong sedang melihat foto-fotonya bersama Jarim. Namun tiba-tiba ibunya menelponnya dan kita langsung dibawa ke esokan harinya. Saat berangkat dengan Jarim, Gong Ju-yong memberitahu Jarim bahwa ia mungkin tak bisa berangkat bersama seperti saat itu karena ternyata ia akan pindah rumah. Jarim yang mendengar hal tersebut pun sangat kaget. Di sekolah, Gong Ju-yong pun memberitahukan pada teman-temannya juga, yang ternyata ia harus pindah rumah karena nilainya yang turun, yang membuat ibunya marah dan merasa bahwa Gong Ju hanya bermain-main dan mementingkan belajarnya. Namun di tengah-tengah percakapan mereka, ada 3 anak perempuan yang sedang membicarakan Jarim dari belakang. Mereka mengatakan tentang gosip yang mengatakan bahwa Jarim hanya main-main saja dengan Gong Ju dan tak menyukainya. Akhirnya mereka akan membuat pesta perpisahan di rumah Gong Ju-yong. Namun Minji tak ikut karena akan bertemu dengan Sang-hun. Dikarenakan mereka sudah lama tak bertemu dan mereka sudah berpacaran. Setelah itu saat tiba di rumah Gong Ju, teman-teman yang gak ada akhlak, mereka malah meminta barang-barang Gong Ju-yong dengan alasan agar Gong Ju-yong tak repot-repot membawa barang-barang yang berat. Kembali ke Minji, akhirnya ia pun bertemu dengan Sang-hun dan mereka pun akhirnya makan di suatu restoran. Di sini, Minji membulatkan tekadnya untuk memutuskan hubungannya karena sekuat apapun ia berusaha menyukai Sang-hun, ia tetap tidak menyukainya. Nah, di tengah perasaannya itu, tiba-tiba Sang-hun menyiapkan suatu kejutan berupa sebuah bunga. Dengan perasaan itu, akhirnya Minji pun memendam niatnya. Kembali lagi ke rumah Gong Ju-yong. Nah, untuk mengisi waktu luang, Byung-hun pun mengajak teman-temannya untuk memainkan diktator kebohongan. Singkatnya, mereka pun memainkan permainan itu dengan sangat menyenangkan. Kemudian setelah bermain, Jarim di sini merasa sedih karena Gong Ju-yong yang harus pindah rumah. Ia mengingat momen-momen yang dilakukannya di rumah itu bersama Gong Ju-yong. Namun Gong Ju-yong di sini sangat tak enak hati untuk memberitahu temannya karena ternyata ia tak jadi pindah. 10 menit yang lalu ayahnya mengirim pesan bahwa ia sudah meyakinkan ibunya agar tak jadi pindah. Tiba-tiba lampu pun padam dan Jarim membawa kue untuk pesta perpisahan itu. Setelah itu Gong Ju pun meniupnya, akan tetapi Aram bertanya kenapa ekspresinya seperti itu dan tampak tidak senang. Dan akhirnya Gong Ju-yong pun memberitahukan hal tersebut kepada teman-temannya bahwa ia tak jadi pindah. Nah, di akhir episode diperlihatkan Minji yang sedang melihat foto-foto temannya saat berada di rumah Gong Ju-yong. Ia mengamati foto Kyung-woo yang ada di situ. Minji sangat kecewa dengan dirinya yang tak bisa jujur dengan perasaannya itu. Dan episode 26 pun berakhir. Episode 27 dibuka dengan Gong Ju-yong dan kawan-kawan yang masih berada di sekolah. Padahal sudah jam pulang. Hal itu dikarenakan Pak Dogo, wali kelas Gong Ju-yong, mengadakan ujian ulang karena seorang ketahuan menyontek.
dan Pak Dokyo akan mengawasi ulangan secara bergantian. Hal itu membuat kelas Jarim dan Gong Juyong ada di urutan 2 paling terakhir dan akan membuat mereka pulang larut malam. Karena hal itu mereka pun membicarakan hal-hal yang membuat anak laki-laki ketakutan, yaitu tentang hal-hal mengenai hal mistis. Tiba-tiba lampu pun padam, namun tak lama hidup kembali dan ya kalian bisa lihat ekspresi Kyungwoo dan Gong Juyong. Singkatnya, ujian kelas Jarim pun berlangsung saat malam hari. Nah, selesai ujian, Jarim dikejutkan dengan kedatangan Gong Juyong. Saat ingin pulang, Jinhae mengajak teman-temannya untuk uji nyali. Dan mereka pun membuat kelompok yang berisi 2 orang. Gongju berpikir kesempatan inilah untuk membuatnya lengket dengan Jarim seperti lem. Namun ia tak setim dengan Jarim dan malah ia harus bersama Minji dan temannya Kyungwoo lah yang bersama dengan Jarim. Di scene ini kelihatan bahwa Kyungwoo yang mungkin senang akan hal itu. Diperlihatkan juga yang Minji yang masih suka dan tak membuang perasaannya jauh-jauh pada Kyungwoo. Nah, tim Jinhae lah yang mulai duluan untuk menyembunyikan barang yang akan dicari oleh tim Jarim. Tim Jarim Kyungwoo pun sangat takut dengan kegelapan. Tapi Jarim yang cekatan akhirnya langsung menemukan barang tersebut. Dan saat akan kembali, Jarim mengingat ekspresi Gong Juyong yang sangat ketakutan. Dan akhirnya ia pun memutuskan untuk tetap di sana untuk menjahili Gong Juyong. Saat tim Gong Juyong mulai, Minji Gong Juyong sama-sama ketakutan. Nah, saat di tempat Jarim tadi, ia dan Minji pun sangat kaget karena tiba-tiba piano berbunyi dengan sendirinya. Dan Gong Juyong pun lari ketakutan, sedangkan Minji melihat Kyungwoo dan Jarim yang ternyata merekalah yang membunyikan piano itu. Namun nampak bahwa kaki Jarim yang kram. Namun hal tersebut disalahartikan oleh Minji. Ia berpikir bahwa ia tak nampak di mata mereka. Ia pun meninggalkan tempat itu dengan kecewa. Sesampainya di kelas, Gong Juyong yang ketakutan pun menceritakan kejadian di ruang musik tadi. Namun ia dikejutkan dengan kedatangan Jarim dan Kyungwoo. Nah, Aram yang ngeh dengan hilangnya Minji pun langsung mencarinya. Minji ternyata berada di kelas yang kosong. Ia berpikir pada dirinya sendiri, kenapa ia suka dengan Kyungwoo? Kenapa rasa tersebut selalu mengganggunya? Dan bahkan saat ia ditemukan pun ia masih mengharap bahwa Kyungwoo lah yang mencarinya. Dan ya, episode ini ditutup dengan Gong Juyong dan Jarim yang pulang ke rumah Gong Juyong. Gong Ju masih menceritakan kejadian di ruang musik tadi. Dan saat Jarim mengatakan bahwa ialah yang memainkannya, Gong Juyong pun sangat kesal dan malu karena dari tadi ia membicarakan hal itu. Namun untuk menyenangkan kembali Juyong, Jarim pun membeli lotion yang dipakai Gong Juyong setiap hari. Gong Juyong pun sangat senang dan memeluk Jarim. 오늘 뭐야? 다 날라가서. 얘가 갑자기 왜... Episode 28 kali ini berfokus pada kembalinya masalah percintaan Jarim dan Gong Juyong. Nah, ternyata pada episode sebelumnya yang menghubungi Gong Juyong adalah Kwak Bukyong. Ia adalah mantan pacar Gong Juyong. Nah, ternyata ia adalah orang yang sangat licik. Tapi karena Gong Juyong yang penasaran akan kenapa putusnya mereka berdua, akhirnya Gong Juyong pun tetap berkomunikasi. Keesokan harinya tak seperti biasanya, ia sangat baik pada Gong Juyong yang membuat Gong Juyong sangat heran.
Kyung-won pun mengatakan bahwa Jarim sedang cemburu. Dan hal itu membuat Gong Ju-yong sangat senang. 이건 역사적인 날이야. Pulang sekolah, Jarim dan Gong Ju-yong memutuskan untuk berkencan dan menonton film. Namun Gong Ju-yong terus-terusan dihubungi oleh Kwak Buk-yong yang membuat ia cemas dan ingin pulang ke rumah saja. Ia meminta maaf pada pacarnya karena harusnya mereka berkencan. Dan sekarang mereka tak jadi. Jarim pun menggandeng tangannya dan mengajaknya untuk pergi ke apotik. Di sini Jarim sangat perhatian dengan membelikan Gong Ju-yong obat yang membuat badannya agar sehat kembali. Gong Ju-yong yang melihat sikap Wang Jarim pun sangat terharu. 가긴 뭐. 아니 뭐 Di sekolah, Jarim dipanas-panasi oleh teman-temannya agar memperlihatkan kecemburuannya. Namun yang dilakukan mereka cukup berlebihan dan membuat Jarim sangat marah. 좋았겠네. Setelah itu, Kyung-woo yang memang mengetahui akan masa lalu Buk-yong dan Ju-yong pun pergi menemui Jarim dan mengajaknya untuk bicara empat mata dengannya. Dan berakhirlah episode 28 ini. Lanjut episode 29. 갖다 팔고. 이게 사귀는 거냐? 딱가리지. Dibuka dengan kelanjutan episode yang lalu. Kyung-woo bercerita bahwa Buk-yong dulu hanya memanfaatkan Gong Ju-yong semata. Bahkan Gong Ju-yong diperas sampai Gong Ju-yong menjual sepatu favoritnya. Ia seperti cewek matre yang mengejar harta lelaki saja. Tapi Gong Ju-yong dulu mengira bahwa Buk-yong menyukainya dengan sungguh-sungguh. Dan Gong Ju-yong tak enak hati untuk menolak permintaannya. Takutnya Gong Ju-yong melukai perasaannya. Dan hal itu dimanfaatkan oleh Buk-yong saat itu. Wang Jia pun sangat geram akan hal itu. Kyung-woo menambahkan, sebenarnya incaran Buk-yong adalah lelaki lain. Namun ia mendekati Gong Ju-yong hanya untuk mendekati pria yang ia suka, yang ternyata ialah Kyung-woo. Wang Jarim melarang Kyung-woo agar tak memberitahunya tentang hal ini. Jarim takut akan melukai perasaan Gong Ju-yong. Pulang sekolah ternyata Buk-yong sudah menunggu Gong Ju-yong di depan sekolahnya. Kyung-woo pun menyuruh Jarim dan Gong Ju-yong untuk pulang lewat belakang. Namun Jarim menolaknya dan ingin memberi pelajaran pada Kwak Buk-yong. Mendengar hal itu, Kyung-woo pun memberitahu Gong Ju-yong bahwa Jarim akan menemui Kwak Buk-yong. Dan mereka pun mengikutinya. Terlihat Jarim yang menarik Buk-yong untuk mengajaknya berbicara. Namun di sini Buk-yong menyulut kemarahan Jarim bahwa ia mengatakan sama saja dengan dirinya. Dan Jarim hanyalah seorang jalang yang memanfaatkan Gong Ju-yong. Dan ia mengatakan semua keburukan dan rumor jelek mengenai Wang Jarim. Namun cerdiknya Jarim sudah merekam semua percakapannya itu di HP-nya. Buk-yong yang panik pun mencoba mengambil HP tersebut dan menampar Jarim. Tak terima, Jarim pun juga menampar Buk-yong sampai ia jatuh ke tanah. Hal itu dilihat oleh Gong Ju-yong dan teman-temannya. Namun teman-teman Buk-yong pun seketika berlari untuk menolong Buk-yong. Gong Ju-yong dan teman-temannya pun juga menyusul Jarim. Setelah itu Gong Ju-yong pun berkata bahwa ia sudah melihat semua kebusukan dari Kwak Buk-yong. Namun teman-teman Buk-yong membelanya bahwa Jarim memukulnya duluan. Tapi mereka seketika diam saat mendengar rekaman ucapan Buk-yong saat itu yang masih direkam oleh Wang Jarim.
Kong Ju-young pun mengatakan agar Buk-yong tak menunjukkan mukanya lagi pada dirinya, dan ia pun langsung pergi bersama Wang Jarim. Dan teman-temannya Kwak Buk-yong pun juga ikut meninggalkannya karena terkejut mendengar perkataan Buk-yong saat itu. Setelah itu diperlihatkan Jarim yang ternyata bisa menangis mendengar perkataan Buk-yong tadi. Ternyata sedingin-dinginnya wanita, sekuat apapun wanita, jika masalah itu mengenai perasaan, maka wanita tersebut bisa saja menjadi makhluk yang sangat lemah. Jarim yang sudah tenang pun keluar dari toilet itu dan langsung menemui Kong Ju-young. Ia meminta maaf karena memutar rekaman tersebut yang ditakutkannya Kong Ju-young akan sakit hati. Mendengar hal itu, Kong Ju-young pun malah senang karena masalahnya sudah selesai. Ia tak masalah dengan hal itu karena yang ia sukai hanya Wang Jarim semata. Setelah itu Kong Ju-young pun menghibur Wang Jarim dengan mengatakan akan membuatkan masakan yang ia sukai, yaitu krim pasta udang. Jarim yang mendengar hal itu pun sangat terharu. Dan untuk pertama kalinya, Jarim pun akhirnya memeluk Kong Ju-young. Dari sini kita bisa belajar sedingin-dinginnya seorang wanita. Kalau kita berusaha memahaminya dan terus mengejarnya, maka suatu saat ia akan luluh dan kita pasti akan mendapat balasannya. Kalau good looking ya. Kalau nggak good looking, mungkin difficultnya lebih hard game. Oke? Kembali ke Jo-young pun sangat terharu dengan pacarnya itu. Namun Kong Ju-young pun tak mau diam dan memeluk Jarim juga. Jarim pun menangis karena hal itu. Ia merasa selama ini Kong Ju-young sudah mengubahnya menjadi pribadi yang lebih baik. Dan ia bisa mengenal apa itu cinta yang sesungguhnya. Dan akhirnya mereka pun Kong Ju-young mengatakan bahwa ia mencintai Jarim apa adanya. Namun Jarim membalas perkataan itu dengan berkata aku tahu, yang seharusnya Jarim membalasnya dengan kata aku juga. Dan ya, begitulah episode pada video kali ini. Dan di akhir episode ditunjukkan Wang Jarim yang memberikan coklat pada Kyung-woo sebagai ucapan terima kasih. Dan setelah itu Kong Ju-young pun tiba-tiba datang ke kelas Jarim untuk mengajak Wang Jarim pergi ke kantin sebelum bel masuk terdengar. Namun pada kali ini Wang Jarim menggenggam tangan Kong Ju-young yang membuat teman-temannya sangat heran karena mereka saat ini lagi di sekolah. Dan berakhirlah episode 29 kali ini. Nah, kita sudah hampir di penghujung episode series drama ini. Nah, karena ini episode terakhir, jadi Mimin buat satu video terakhir juga untuk minggu depan. Mimin juga bakalan bahas tentang perbedaan dan fakta-fakta menarik dari komik dan juga drama ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton, yang sudah mengikuti series ini dari awal sampai akhir. Terima kasih buat kalian semua yang sudah subscribe. Dan sampai jumpa di next kesempatan atau video. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. See you next video dan bye bye.